Hai Sobat Hexa, balik lagi nih kita di nongkrong bareng Hexa. Nah di sini aku Audrey, hari ini aku menjadi hostnya Sobat Hexa semua. Kita balik lagi di segmen nongkrong bareng Hexa dengan tema asuransi untuk milenial dan Gen Z. Nah di sini Sobat Hexa kita udah kedatangan narasumber nih. Di sebelah kanan aku ya ada Mas Dandi sebagai pengelola investasi di Hexa nih Sobat. Oke, Mas Dandi, mungkin di sini kan aku ya sebagai orang yang masih awam nih tentang asuransi. Mungkin sobat-sobat Hexa di rumah juga masih ada yang belum begitu paham nih tentang asuransi. Boleh dong Mas Dandi di-sharing jenis-jenis asuransi ini ada apa aja sih Mas Dandi? Oke. Nah, jadi asuransi itu kan ada banyak ya. Ada banyak. Nah, cuman mungkin kalau bisa dibagi ke dalam dua golongan besar dulu deh biar lebih gampang ya. Ada asuransi general yang umum, ada asuransi jiwa. Nah, jadi kita sebagai pribadi, mau itu Gen Z, milenial, termasuk mungkin baby boomers, itu pasti udah harus ada asuransi. Betul. Nah, cuman kan kebutuhannya beda-beda nih. Nah, khusus buat yang milenial sama Gen Z, mungkin asuransi jiwa dan kesehatan ya yang perlu. Jadi yang lebih penting untuk dimiliki oleh milenial dan Gen Z itu adalah asuransi jiwa dan kesehatan ya, gitu ya Mas Dandi ya. Oke. Kalau misalkan untuk asuransi sendiri nih kan pastinya harus ada yang dibayarkan untuk membuka asuransi nih ya Mas Dandi yang aku tahu. Ada tipsnya nggak sih Mas Dandi atau harus ada perencanaan keuangan nggak sih sebelumnya? Kalau buat asuransi ya, jadi harus sesuai dengan kebutuhan, tapi kalau bisa lebih besar lagi tuh. Kalau kata-kata perencanaan keuangan tuh ada yang pilar keuangan pribadi atau pilar keuangan keluarga. Jadi yang ada fondasi dasar asuransi, investasi, dana pensiun sampai warisan gitu ya. Nah, dasar itu asuransi tuh. Jadi sebelum kita mikirin nanti mau warisin apa, nah itu pasti ujungnya ada di asuransi dulu. Termasuk juga buat investasi ya. Kenapa? Karena gini, karena kadang-kadang sebenarnya asuransi itu kan untuk mengalihkan resiko. Kita nggak tahu ada resiko apa ke depan. Untuk menghadapi itu, ya bolehlah sharing resiko sama asuransi. Jadi kalau misalnya kita bisa sakit, ya kan kita bisa ya amit-amit meninggal gitu kan. Itu perlu pengalihan resiko. Nah, itu asuransi tugasnya. Emang cukup penting ya? Cukup penting sekali. Karena misalnya gini, kita mau langsung fokus ke investasi, kita udah ngumpulin uang nih. Nanti kalau amit-amit kita sakitnya sakit berat gitu kan, sakit berat kayak jantung mungkin, kan biayanya berapa tuh. Jadi dibanding kita nyiapin uang buat ya amit-amit operasi jantung, mending kita beli produk asuransi yang mengcover penyakit jantung itu, gitu. Oke, jadi gitu ya Gen Z nih, milenial sobat Hexa semua. Jadi aku juga jadi lebih paham nih untuk pentingnya membuka asuransi ya sebelum kita investasi di lain-lain. Oke, kalau menurut Mas Dandi sendiri, mungkin ada produk apa sih Mas Dandi yang mungkin tepat untuk dipilih oleh Gen Z semua nih untuk milenial? Unit link. Gitu kan, dalam hal ini kita bisa untuk Hexa kita punya Hexalink. Kita punya Hexalink yang mengcover ada jiwanya juga dan anaknya ada investasinya. Jadi memang ada produk asuransi yang digabung dengan investasi. Jadi simple ya. Jadi dengan kita bayar sekali preminya itu udah masuk juga tuh investasinya tuh. Jadi kalau di perencanaan keuangan udah ada fondasi dasar asuransi sama ada investasinya gitu kan. Nah, terus mungkin kalau ini karena kita ngomongin buat milenial juga gitu ya kan, milenial mungkin udah ada yang punya keluarga gitu ya, udah nikah, punya anak. Nah, kalau milenial ini udah nggak ada gitu kan, nah keluarganya bagaimana? Itu pentingnya asuransi jiwa. Maka tadi produk asuransi untuk milenial itu ya berarti sudah harus masuk asuransi jiwa gitu kan, karena kalau ada apa-apa sama si milenial ini ada uang pengganti buat melanjutkan hidup untuk keluarganya. Dan itu ada juga di Hexalink. Gitu. Oke, berarti tadi udah produk-produk yang tepat untuk Gen Z ya adalah Hexalink itu untuk. Nah, untuk jiwa selain di Hexalink, kita juga kebetulan punya asuransi yang memberikan kita pelindungan kalau kita sakit jantung. Jadi sudah di cover tuh, itu di cover. Plus kalau kita ya amit-amit meninggal gitu kan, nah itu udah di cover juga. Jadi itu juga salah satu produk yang layak diperhatikan, dipertimbangkan untuk dimiliki oleh milenial dan Gen Z. Oke, berarti untuk sobat Hexa nih yang udah berkeluarga ya, yang tulang punggung keluarga mungkin ya. Terutama ya. Jadi keluarga yang ditinggalkan nantinya nggak perlu bingung nih gimana sih harus melanjutkan kehidupannya kalau misalkan
yang mencari nafkah itu meninggal dunia. Gitu ya keuntungan untuk memiliki asuransi jiwa gitu ya. Betul. Oke, tadi kan yang sesuai dengan Mas Dandi tadi bilang ya, asuransi yang cocok nih untuk Gen Z adalah kesehatan dan jiwa nih. Jiwa. Oke, tadi Mas Dandi juga udah sempat nyebutin nih produk yang cocok, yaitu adalah Hexalink. Kemudian untuk jiwa ada Active Plus dan rencana aman ya. Boleh nggak diceritain lebih detailnya nggak nih Mas Dandi tentang si asuransi kesehatan dulu deh? Oke, jadi memang asuransi kesehatan itu kan selain untuk mengcover yang sehari-hari lah, kalau misalnya kita sakit flu gitu kan, sampai yang berat-berat nih gitu kan. Nah, kalau misalnya mungkin kalau ya milenial sama Gen Z mungkin terutama Gen Z ya, terutama Gen Z yang mungkin baru kerja gitu kan, jadi budgetnya terbatas. Mungkin yang perlu fokus adalah yang kalau kena penyakit berat, sakit nggak enak badan, oke lah bisa ke dokter, ya bayar dokter sama bayar obat flu mungkin relatif murah ya. Tapi kalau misalnya gini, misalnya amit-amit ya tadi ada kena jantung di usia muda gitu kan, itu kan mahal, dan itu saya rasa perencana keuangan tuh bakal bilang, yaudah deh minimal punya dulu deh untuk melindungi dari penyakit berat itu, penyakit yang mahal yang ya mungkin kalau itu terjadi ya udah dia harus jual rumah, harus malah amit-amit ngutang gitu kan. Jadi itu yang perlu di cover dulu untuk siapapun ya, untuk milenial tuh Gen Z gitu. Jadi memang setelah resiko-resiko yang susah dibayar kayak penyakit berat itu sudah terlindungin, baru kita mulai berpikir yang lain gitu kan, kayak mungkin kesehatan yang ringan-ringan gitu kan, sampai baru setelah sudah selesai kesehatannya, asuransinya, baru kita bisa ke investasi. Berarti kita harus prepare juga ya, kalau misalkan kita lebih prepare ke kalau misalkan kita sakitnya yang berat-berat gitu, daripada yang ringan-ringan masih bisa bayar sedikit-sedikit gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba sakit jantung kan amit-amit nih ya Mas Dandi ya. Oke, kalau gitu mungkin Mas Dandi, itu kan tadi yang kesehatan nih, boleh nggak diceritain yang jiwanya nih, yang mungkin tadi ada rencana aman dan Active Plus? Kalau yang jiwa juga gini, kalau jiwa kan sebenarnya kita ada juga tuh ya produk yang mikro, perisai diri ya, jadi cuma bayar 5.000 atau 10.000 gitu, tapi perlindungannya lumayan. Yang kayak gitu yang simple itu bagus. Milenial atau Gen Z merasa, saya bayar premi, tapi kalau saya nggak bisa klaim, merasa rugi gitu kan. Ya padahal sebenarnya bagus dong kalau dia nggak klaim, berarti kan dia sehat dan dia nggak meninggal gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang kan juga ada yang, saya mahal-mahal bayar premi nih. Nah, di produk-produk rencana kita, itu kan kita bayar premi, kalau kita nggak klaim, ada bonus tuh. Preminya balik, plus ada tambahan investasi. Jadi ada kayak, hitung-hitung kayak nabung kali ya. Jadi itu juga bisa dipertimbangkan untuk milenial dan Gen Z. Kalau misalnya ya udah kita pengen nabung tapi sedikit mau ada perlindungan juga gitu kan. Nah, itu bisa juga dipertimbangkan tuh. Hexa rencana aman sama rencana pasti. Oke, berarti dengan buka produk ini kita bisa investasi juga ya Mas Dandi ya, yang penting juga untuk Gen Z lakukan nih ya sekarang. Jadi udah lengkap tuh pelindungannya tuh, ada pelindungan sehatnya, ada pelindungan jiwanya gitu kan. Nah, setelah kita sudah terlindungin, baru tuh dari secara perencanaan keuangan tadi, kita boleh meningkat lagi ke jenjang berikutnya, yaitu investasi. Lalu yang berikutnya nanti ada dana pensiun, lalu berikut lagi ada warisan. Memang pilar keuangan itu jadi kayak piramida. Jadi makin mengerucut ke atas, yaitu warisan. Nah, tapi juga beberapa orang investasi dulu gitu kan. Nah, itu sebenarnya kurang tepat. Karena apa? Karena tadi kalau amit-amit dia baik lagi tadi ke awal jadi ada banyak resiko-resiko yang itu ya, resiko-resiko yang kita nggak tahu tapi kita yang tidak bisa dikontrol ya, di luar kontrol kita. Betul. Oke, berarti paling penting nih untuk Gen Z sekarang adalah mempersiapkan pertama asuransinya dulu, baru habis itu kita naik lagi ke investasinya. Investasi baru kita masuk dana pensiun, betul. Habis itu baru warisan. Jadi prinsipnya adalah yang pertama harus memproteksi kekayaan dulu. Kan perencanaan keuangan kan mikirnya kita pengen sejahtera. Sejahtera dalam artian pasti ya ada uang lah salah satunya ya. Bagaimana cara kita memastikan kita ada uang, kita sejahtera? Yang pertama kita memproteksi kekayaan. Nah, asuransi itu sebenarnya memproteksi kekayaan. Jadi kalau investasi kan mengembangkan kekayaan. Kalau dana pensiun dan ahli waris ya pasti sudah melestarikan dan melanjutkan kekayaannya gitu ya. Kita kan memiliki produk yang melindungi juga, tapi juga kan sembari
sedikit-sedikit menyentuh bagian investasinya nih. Jadi lengkap juga kita punya Hexa. Jadi bisa sekali nabung-nabung sedikit gitu ya, tipis-tipis bisa nabung betul, gitu ya Mas Dandi betul. ya. Oke, mungkin Sobat Hexa di rumah semuanya, teman-teman kita yang Gen Z, yang milenial, aku juga ya termasuk nih ya, Mas Sama Dandi. dong. Oh iya, kita juga masih milenial ya, Mas Dandi. Oke, mungkin itu tadi Mas Dani juga sudah banyak nih memaparkan produk-produk untuk sobat-sobat Hexa di rumah yang mungkin penasaran, boleh juga nih cek link di bawah ya, nanti akan ditaruh di description box di bawah untuk lebih detailnya tentang produk-produk apa aja sih yang dimiliki oleh PT Hexa. Oke, sobat-sobat Hexa semuanya, mungkin udah mau hujan juga nih, mungkin Mas Dandi harus buru-buru pulang. Kita udah sampai di sini dulu, sobat. Sayang sekali ya, Mas Dandi, kita harus menyudahi sore hari ini. Terima kasih Mas Dandi untuk waktunya. Terima kasih. Oke, sobat Hexa, mungkin kita ketemu lagi nanti di nongkrong bareng Hexa. Dadah dulu Mas Dandi, yuk, dadah.